ditembak lagi dan itu kena. Tapi pas disamperin itu nggak ada setetes darah pun, atau bisa dibilang nggak ada babi. Ngelihat ke si Angga ini, sosoknya kok kayak orang, kayak muka orang gitu, tapi kelihatannya kayak hewan gitu. Bentukannya perawakannya hewan tapi kepalanya kayak orang. Besok kalian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain cerita yaitu dari temennya Upi nih. Nah, ceritanya tuh dia punya pengalaman waktu berburu di hutan Kalimantan. Kira-kira ada kejadian apa? Jadi si temennya Upi ini dia ada pengalaman waktu berburu itu, jadi bisa dibilang pas lagi nggak jam kerja lah gitu ya. Dan dia tuh banyak ngalamin kejadian hal aneh-aneh gitu kan. Dan ya lu wajib pantengin video ini sampai habis dah kalau lu pengen tahu ceritanya kayak gimana. Dan buat lu yang pengen support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan gua mau ngingetin lagi buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi ceritanya tuh ini kita sebut aja namanya si Angga. Si Angga ini dia tuh bukan tinggal sih, lebih tepatnya tuh kayak menetap di salah satu desa. Kebetulan karena memang kerjaannya itu kan masuk keluar untuk sesuatu gitu ya, intinya nyari sebuah tanaman gitu buat diteliti dan lain-lain. Nah, si Angga ini kebetulan lagi libur atau lagi off karena si Upinya itu bisa dibilang lagi bikin laporan lah ke pusat gitu kan. Jadi untuk anak buahnya atau bisa dibilang yang ikut tuh ada beberapa orang. Nah, untuk beberapa temen tuh ada yang temennya tuh ada yang pergi, ada yang kemana. Nah, sedangkan si Angga ini karena memang bingung juga mau kemana dan gabut juga gitu kan, nggak jelas juga. Akhirnya dia menetaplah di salah satu desa yang memang jadi rumah singgah dia gitu ya. Karena kondisinya pada saat itu pun dia udah kenal dengan beberapa warga atau bisa dibilang ya lumayan cukup kenal dengan warga di situ lah. Nah, dari situ dia kan bingung nih ngapain gitu, sehari-harinya cuma bangun tidur, makan, terus keliling ke warung dan lain-lain. Sampai akhirnya dia ketemulah sama salah satu pemuda yang sepantaran dia, kita sebut aja namanya Ucup. Nah, si Ucup ini bilang kan, "Bang, lu tumben liburan nggak kemana-mana gitu kan?" Saya nggak, "Iya nih, gue lagi males, gue lagi pengen nyantai aja, udah lama juga gue kagak nikmatin di pedesaan kayak gini ya gitu kan." Dibilang, "Mau ikut nggak?" "Ikut kemana?" "Ikut yuk berburu babi," dia bilang gitu kan. "Berburu? Boleh," dia bilang. "Kapan?" "Ya kalau nggak besok lusa lah, nanti gue kabarin malam," dia bilang kan gitu. "Oh ya udah, nanti kabarin aja, datang aja ke rumah," gitu kan. Nah, udah dari kayak gitu ngobrol panjang lebar ya si Angga pun ya udah gitu kan, daripada gabut nggak tahu ngapain ya mendingan ikut aja gitu kan. Singkatnya pas malam tuh akhirnya datanglah si Ucup ini, dan dia bilang tuh, "Bang, gimana jadi ikut nggak? Ternyata berangkatnya tuh lusa. Nanti kalau memang mau ikut nanti gue samper, dan kebetulan nanti ada banyak orang juga gitu kan." "Oh ya udah, ayo di hutan mana?" gitu kan. "Oh tenang kok, bukan hutan yang di sini, atau bisa dibilang hutan yang lain gitu kan." "Oh ya udah, ayo, gue mau ikut aja, nanti lu samper aja ke sini jam berapanya gitu kan." Dan ditanya butuh apa aja, terus gue harus nyiapin apa aja gitu kan, kata si Angga. "Udah bang, lu mah yang penting siapin rokok aja, kalau masalah makanan mah gampang lah, lu kalau mau beli cemilan sendiri, yang penting rokok," dia bilang stok, karena kan memang si Angga ini perokokan gitu. "Oke," dia bilang kan. Singkatnya mereka ngobrol panjang dan ya si Ucup pun pulang kan. Dan pada saat itu pun si Angga ini langsung prepare kan, takutnya alat-alatnya tuh ada yang ada yang kelupaan atau kayak gimana. Akhirnya dia prepare bawa pisau dan lain-lain gitu kan. Ya bisa dibilang dia bawa daypack lah, bawa daypack.
Udah di prepare, akhirnya ya udah tuh dia udah santai kan, alat-alat udah semua, berarti dia tinggal beli cemilan dan ya persediaan stok buat ngebul gitu kan. Nah udah kayak gitu akhirnya tidur dan singkatnya mulailah di hari H. Di hari H ini sekitaran jam 7 atau jam 8 dia dijemput sama si Ucup. Ya, jam 7 atau jam 8 pagi ya dijemput dan dibawalah ke salah satu desa lain gitu kan, dibawa ke satu desa lain. Nah sampai di desa ini ternyata ya itu tuh kumpulan ya banyak sih sesepuh, orang tua gitu, ada yang sepantaran juga udah lumayan banyak, dikenalin lah si Angga ini, dikenalin gitu kan, kalau dia tuh pengen ikut, ternyata ini juga temennya si Upi dan lain-lain gitu kan. Nah udah dikenalin kayak gitu, ternyata memang mereka enggak yang langsung berburu, tapi ya udah mereka juga prepare dengan alat-alat mereka, dan di situ pun mereka bawa beberapa anjingnya lah, atau bisa dibilang anjing pemburu gitu kan. Tapi sebelum mereka berburu tuh mereka ngelakuin salah satu ritual dulu, ya mungkin kepercayaan atau adat budaya dari warga di situ ya, biar mereka selamat dan gak diganggu hal aneh-aneh ketika masuk hutan tersebut gitu kan. Tapi ya udahlah, acuh juga sih Angga karena memang udah sesuatu hal yang biasa ngelihat ritual kayak gitu, apalagi namanya suku-suku yang memang masih kental dengan adat budayanya gitu kan, dan dia pun ya fine-fine aja gitu kan. Nah udah kayak gitu udah ritual dan diputusin lah buat besok jalan gitu kan. Nah pas udah kayak gitu kan kebetulan si Angga ini kan nggak bawa golok, dia cuma bawa sebatas pisau doang, lalu dibekelin lah atau dikasih lah si Angga ini pegangan buat golok gitu, takutnya ada ular gitu kan, ya nggak apa-apa lu bacok aja kalau sekiranya nyerang lu atau ya lu keadaan mendesak bisa dipakai gitu. Nah dia di bekelin lah sebuah golok gitu kan. Akhirnya mereka pagi-pagi banget itu jalan lah, mereka jalan, dan ya karena memang Angga ini juga terbiasa keluar masuk hutan, pendaki juga basicnya gitu kan, jadi jalan lama pun nggak yang jadi sebuah masalah gitu, apalagi itu tuh bukan trek yang nanjak gitu, cuman sebatas ya jalannya sih semak-semak, kadang-kadang nebas gitu kan, tapi ya masih normal aja. Dan memang sebelumnya pun Angga pun pernah ikut berburu tapi bukan di daerah situ gitu, dan ya jalan berjam-jam oke lah gitu, jalan terus sampai akhirnya kurang lebih Angga ini mulai trekking itu sekitaran jam 6 atau jam 7-an gitu pagi. Dan akhirnya setelah zuhur gitu, maghrib tengah hari, dia tuh menetap di salah satu pondokan. Ya emang udah jadi pondokannya pemburu gitu kan. Menetap di situ tuh lumayan enak, nyaman gitu kan, dan semua pun bilang break. Akhirnya mereka break tuh. Nah mereka break, dan pas lagi break gitu ada beberapa orang yang memang nimbun logistik gitu. Jadi kayak mereka tuh ya udah kan logistik nggak mungkin dibawa, atau juga nanti mereka bakalan memanfaatkan alam kayak ngambil lalaban, entah itu humut yang biasanya itu banyak lah pokoknya makanan yang bisa dimakan di hutan itu, dan ntar juga mereka bakalan mancing, entah dapat berburu apa gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah dari situ udah nimbun, mereka juga ngopi-ngopi, mereka istirahat dan sekaligus makan siang sekitaran ya 1 jam lebih lah. Dari situ akhirnya mereka melanjutin lagi perjalanan, dan pas lagi melanjutin perjalanan itu ya karena memang hutan ini baru buat si Angga ini kan, dia kayak ya namanya kalau baru dan memang jiwa petualang tuh selalu celingak-celinguk gitu. Ada sesuatu yang aneh enggak, atau ada tempat yang ikonik atau yang bagus gitu, dan dia tuh berfokus sama salah satu, nggak tahu apa ya, jadi ada pohon gede banget gitu. Dia tuh ngelihat fokus aja, nggak tahu dia kayak ya tertarik aja memang itu pohon, tapi di belakangnya tuh ada batu gede banget gitu kan. Nah pas lagi kayak gitu tuh jadi kayak ada orang ngintip, tiba-tiba gini lagi, jadi dilihat tuh kayak lah apaan ya, nggak tahu ya udah jalan lagi gitu. Jadi dia tuh nggak yang terlalu memperdulikan gitu kan, jadi ya udah lanjut jalan lagi sampailah sekitaran jam 3 atau jam 4 dia sampai lagi di pondokan, ya ngelakuin hal yang sama juga, dan memang tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah pas lagi di pondokan yang kedua ini mulai nih anjingnya tiba-tiba ngegonggong nggak jelas gitu, padahal target utamanya tuh bukan di sini, tiba-tiba ngegonggong semua kan. Kalau nggak salah itu ada sekitaran 4-5 anjing lah, anjing pemburu. Nah semua pemburu itu langsung gerak cepet kan gitu, walaupun si Angga ini disuruh udah lu nunggu aja di sini, nanti juga nggak semua ngikut gitu kan, ada beberapa juga yang nungguin di situ. Tapi Angga kan penasaran, akhirnya ngikut lah, walaupun pemburu itu pada lari gitu kan.
Ya Angga juga ikutan lari dong. Dia tuh sempet naruh si daypack ini lari, dan ternyata ya larinya tuh nggak yang satu arah, jadi beberapa ada yang mencar ke sono ke sini. Pokoknya Angga tuh ngikutin yang kelihatan dia aja, rombongan satu rombongan. Rombongan itu tuh bisa dibilang ada 2 orang depan, sama Angga ini di paling belakang itu 3 kan jadinya. Gonggong terus. Nah tiba-tiba berhenti kan mereka berhenti ngegonggongin tuh, dan diintip-intip kayak emang kelihatan kayak babi gitu kan. Dan si pemburu ini kan memang bawa kayak senapan gitu ya, dan memang ada yang tradisional juga, ada yang pakai tombak dan lain-lain. Dilihat sama Angga itu kena, ceger gitu kan, kena. Tapi pas disamperin si babi itu padahal udah kelihatan nih, tek gitu kayak gimana sih, empoyongan gitu kan, udah beberapa kali kena tembakan gitu kan. Dan si timnya ini yang barengan sama Angga itu sampai teriak, "Weh, dapet nih." Tapi ternyata pas disamperin sosok babinya tuh nggak ada. Lah, kok bisa nggak ada gitu? Nah, akhirnya mereka kan kebingungan juga kan, sempat heran kan. Dan Angga tuh sempat nengok ke belakang, jadi kayak melihat situasi juga. Di belakangnya tuh ada babi, dan bilang kan si Angga ini ke beberapa yang pemburu ini, Bang, tuh itu. Oh iya itu tuh kayaknya tuh. Ditembak lagi dan itu kena. Tapi pas disamperin itu nggak ada setetes darah pun, atau bisa dibilang nggak ada babi. Lah kok nggak ada? Nah dari situ si pemburu ini bilang, yaudah yuk jalan yuk, balik lagi ke lokasi, udah nggak bener nih. Angga kan bingung, nggak bener kenapa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dia balik lagi. Angga masih penasaran dong. Dia nengok ke belakang, ternyata masih ada lagi. Angga ngasih tahu lagi, Pak, Bang gitu kan, itu babinya ada. Dan si orang ini bilang, udah biarin aja gitu kan, ngomong, lah kok biarin. Dan mendadak anjingnya pun yang tadi ngegonggong terus-terusan itu pas ngeliat pun ya jadi cuek gitu, udah nggak bersuara lagi. Nah apa ini gitu kan. Akhirnya ya udah tuh dia balikin lagi, akhirnya ke pondokan. Nah ke pondokan ini gara-gara memang habis lari-larian dan habis ngejar itu kan, jadi kayak mereka kesorean dan takutnya nggak sampai ke pondokan berikutnya. Akhirnya mereka cobalah buat netap di pondokan ini gitu kan, netap di pondokan itu. Dan emang udah diputusin rame-rame kan. Akhirnya ya udah yang masak-masak, Angga pun ikutlah bantuin buat masak-masak gitu kan. Angga pun ngobrol seputaran hutan ini gimana-gimana, tapi memang nggak ada cerita sesuatu hal yang aneh-aneh. Sempet kayak si Ucu pun bilang, dia bilang sebenarnya di sini tuh ada mitosnya. Pokoknya bisa dibilang ada hewan yang menyerupai babi, entah macan gitu. Tapi anehnya tuh enggak yang musik, tapi kalau tiap ditembak itu suka kena, tapi tiba-tiba enggak. Dari situ kan pas lagi ngomong kayak gitu, diisyaratin sama si pemburu lain tuh, udah nggak usah dibahas gitu kan, nggak boleh diomongin, pamali intinya gitu kan. Nah tiba-tiba si Angga ini kayak keinget tentang kejadian kayak gitu, tapi Angga tuh pengen ngomong, kayaknya gue tadi ngalamin kayak gitu, tapi ya udah deh, bodo amat. Udah tuh Angga makan, ngobrol panjang lebar, ngerokok. Singkatnya sekitaran tengah malam, nggak tengah malam sih, sekitaran jam 10, jam 11-an. Beberapa orang pun ada yang tidur kan, Angga kan masih belum bisa tidur kan, emang udah kebiasaan susah tidur gitu. Dia tuh bisa tidur sekitaran jam 2 atau jam 3-an. Udah tuh ngobrol, dan di situ pun ada beberapa orang, ada beberapa pemburu, dan si Ucup juga udah tidur. Ngobrol, dan nggak lama sekitaran jam 11 itu ada kayak langkah kaki hewan jalan. Sebenarnya semua nggak ada yang ngeh, tapi ngehnya tuh pas bunyi kresek gitu kan, jalan. Dan tiba-tiba Angga nih langsung bilang, Bang, lu denger nggak gitu kan? Apaan nggak? Dia bilang gitu kan. Kayaknya ada yang ngedeket deh, atau ada yang jalan gitu. Nggak ada, karena kondisi di situ ada api unggun kan. Jadi kan kalau suara api itu kan kadang-kadang kayunya ada yang meletek gitu kan, jadi agak samar-samar lah. Nggak ada kok, coba deh dengerin lagi. Dan gak lama bener, ternyata si orang itu juga mendadak ngedenger gitu kan. Oh iya ya, kayaknya ada nih. Nah dari situ kan akhirnya mereka nyenterin kiri kanan, gak ada gitu kan. Wah kok gak ada, bahkan disenterin ke atas, takutnya ada monyet gitu kan. Disenterin ke atas, wah gak ada juga. Ya udahlah, mungkin hewan lagi lewat gitu kan. Udah mereka bodo amat gitu. Dan gak lama disusul ada suara lagi kan. Kali ini nggak tahu mereka juga nggak dengar atau gimana, karena memang yang dengar Angga. Ya udahlah, gua sendiri yang nyenterin gitu kan. Angga tuh nyenterin
Dan ternyata bener ada sosok kayak hewan, jadi kayak begini gitu, entah babi entah macan kumbang gitu, nggak tahu. Centerin. Akhirnya dia bilang, bang itu bang sosoknya itu bang, binatangnya gitu kan. Mana. Pas disenterin langsung dong si pemburu ini bilang, matiin senter. Kan bingung ya, Angga masih nyorot aja. Dan pas lagi kayak gitu kelihatan nih muka paniknya si para pemburu ini, udah matiin langsung ditepak gitu. Tapi sebelum ditepak begitu, Angga tuh sempat ngelihat, jadi si sosok binatang itu sempat ngelihat ke si Angga ini. Sosoknya kok kayak orang, kayak muka orang gitu. Tapi kelihatannya kayak hewan gitu. Bentukannya perawakannya hewan tapi kepalanya kayak orang. Angga tuh nggak terlalu jelas kan, tapi kayak sekelebatan. Dan pas lagi mau disenterin gitu nggak ada, bahkan itu Angga sampai diomelin, nggak usah bang kalau misalnya disuruh gini. Oh iya maaf gitu kan. Akhirnya diceritain lah bahwa ada sosok yang aneh di hutan ini tuh. Ya walaupun kalau ngeliat sosok itu tuh dilarang nyenterin atau dilarang musik, ya udah kalau memang ada ngeliat ya udah nggak usah disenterin juga, biarin aja masing-masing. Tapi kelihatan dari raut wajah mereka tuh ada kayak panik, kayak ketakutan entah apa gitu kan. Ya udah kayak gitu, ya udah tidur. Akhirnya mereka tidur nih, sedangkan si Angga masih aja melek gitu kan. Walaupun udah diperingatin, jangan tidurnya jangan pagi-pagi, nanti ngantuk besok. Oh iya bang, siap gitu kan. Ya Angga mas dewekan aja nih, ngerokok ngopi kan, ngerokok ngopi. Angga tuh sebenarnya nggak mau tidur tuh, masih penasaran dengan sosok itu. Akhirnya dia buat ngeberaniin dirilah kencing di belakang pondokan itu. Dia kencing dan dia pun sempet nyenterin kiri kanan. Dan akhirnya kedengeran nih suara kresek-kresek, bingung kan. Akhirnya dia selesai nyeletingin, dia senterin terus ke sumber suara itu. Dan tiba-tiba ada yang nepok dari belakang. Angga langsung kaget, astagfirullahaladzim. Dan ternyata ada salah satu pemburu itu. Lu ngapain sih di sini? Aduh bang, gue kira apaan. Dan gue tuh lagi pipis, lagi kencing gitu kan, lagi buang air kecil. Lu ngeliat apaan? Enggak kok bang, enggak. Akhirnya ya udah balik lagi, gue mau kencing juga. Akhirnya pipis kan. Tapi sebelum balik ke pondok kan Angga sempet nyenterin. Kok nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udahlah, balik lagi dan ternyata Angga nih udah mulai ngantuk kan. Singkatnya udah tuh Angga pun tidur dan bangun pagi-pagi, masak dan lain-lain. Akhirnya mereka nerusin lagi perjalanan ke pondok ketiga, atau bisa dibilang tempat terakhir mereka bakalan berburu nanti. Ternyata dari tempat pondokan kedua ke pondokan tiga ini lumayan cukup jauh. Mereka tuh mulai jalan itu sekitaran jam 7 atau jam 8 dan sampai ke sana tuh jam 1 atau jam 2-an. Ya memang lama banget gitu kan. Sampailah, dan ternyata di sini prepare-nya tuh bener-bener mewah banget. Maksudnya ya kalau di pondokan kedua kan cuman biasa lah kadar kali, di situ tuh ada terpal dan lain-lain gitu kan. Nah udah kayak gitu, udah tuh mereka masih santai-santai dan dibilang tuh di situ ada sungai, kalau mau mancing aja. Ini ada umpannya gini. Akhirnya ya udah tuh Angga, ya udah gue mancing dah, nggak ikut berburunya, mancing dan pada saat itu pun nggak ada yang nemenin sebenarnya. Di awal-awal nggak ada yang nemenin dan tiba-tiba disamperin lah sama si Ucup. Nggak ikut bang, enggak lah gue mancing aja, kayaknya enak, toh airnya juga agak lumayan, bukan agak lumayan lagi tapi memang bersih gitu kan. Gue juga kayaknya bakalan mandi nih, udah dari kemarin nggak mandi. Ya bang nggak apa-apa, mandi aja, udah biasa kok di sini. Ya udah bang, gue tinggal lagi ya. Dia bilang gue mau nyiapin makanan dan lain-lain. Dia bilang ya udah, ntar kalau dapet ikannya langsung kabarin aja biar bisa dibakar dan lain-lain. Oke siap, kata si Angga tuh mancing. Angga tuh dapet kan, mancing lama akhirnya ngebuahin hasil, dapet lah ikan-ikan segede gini lah, kayak gabus dan lain-lain gitu kan. Nah pas lagi mancing kayak gitu, Angga tuh nggak tahu gimana, jadi sungainya tuh dibilang agak lebar banget enggak. Iya sekitaran 2 atau 3 meter lah. Dan itu pun agak gimana ya, jadi dia tuh mancing agak jauh juga kan ngelemparnya. Jadi kayak ada yang muncul. Lu gimana sih kalau orang berenang tiba-tiba muncul palanya doang gitu, sebatok gitu kan. Angga tuh kayak heran, apaan tuh. Dan itu kondisi masih siang gitu kan, masih ya udah mau mendekati sore jam 3-an lah. Apaan ya, begini diperhatiin lagi, ada muncul lagi, ada terus muncul. Penasaran dong, dia agak deketin, agak jalan, dan si pancing ini kan ditinggal kan, perhatiin, nggak ada apa-apa. Dan karena memang diperhatiin nggak ada apa-apaan kan, dia balik lagi nih.
jalan gitu kan, ngebelakangin si sumber yang dia lihat itu, dan tiba-tiba langsung kayak ada yang ngelempar batu, kejebur gitu kan, dan ditengok langsung. Memang ada genangan air, gimana sih kalau udah air itu kan airnya kayak ngombak gitu kan. Apaan ya, biawak kali ya, tahu ya udah gue lanjut mancing lagi, dan lanjut mancing lagi, dan memang betul pada saat itu tuh dia lumayan cukup dapat ikan lumayan banyak kan. Jadi tiap dapat ikan tuh dia langsung storin, dapat ikan langsung di storin gitu kan. Nah pas udah kayak gitu dia tuh keasikan karena seru gitu kan mancing di situ, dapat ikannya lumayan sampai sekitaran jam 4 atau jam 5 dia masih mancing. Bahkan itu tuh sampai dianterin ikan bakarnya sama si Ucup gitu kan. Udah bang, mancing lama banget sih, udah nggak apa-apa gue betah, ntar ini aja, ntar gue juga balik ke sana gitu, lagi mancing kayak gitu. Mendadak pokoknya sungainya itu lumayan cukup dia tuh ngeliat suatu sosok itu agak jauh, lumayan jauh. Ada yang turun hewan itu minum. Yang kelihatan itu adalah kayak babi atau kayak semacam macan kumbang juga, ada beberapa hewan juga gitu kan. Udah yang biasa lah menurut warga di situ, dan Angga pun ngerasa hal yang biasa karena dia juga beberapa kali masuk hutan Kalimantan, ya memang kayak gitu. Selama kita nggak ganggu, kita tahu cara antisipasinya, ya udah gitu kan. Lihat lagi pada minum kan, karena memang udah mau memasuki maghrib, biasanya hewan-hewan itu pada turun gitu. Tapi pas yang terakhir itu udah mulai memasuki maghrib, dia ngelihat sosok hewan yang agak lumayan aneh. Karena kondisinya itu juga nggak ada senter, dan mulai makin kesini kan berarti agak makin remang-remang gitu kan. Kok sosoknya aneh gitu, hewan berbentuk hewan gitu, tapi ini tuh kayak sosok yang dilihat sebelumnya, kepalanya tuh kayak manusia, diperhatiin terus karena dia nggak percaya gitu kan. Minum gitu kayak minum, tapi makin kesini hewan itu kayak nengok, celang-celing, tapi nggak berfokus ke si Angga ya. Nengok terus, kok kayak kepala manusia. Diperhatiin, bahkan Angga tuh nggak ngedip. Dan ya bener aja, hewan itu mungkin ngerasa kalau dia tuh diperhatiin dan diliatin sama si Angga. Hewan itu balik natap dong. Angga tuh kayak orang PA, dipelototin malah dibalik pelototin sama dia. Ya karena Angga tuh penasaran gitu kan. Apaan ini? Dan ya bener aja, tatapan dari si hewan itu atau yang kayak kepala manusia itu kayak nggak wajar gitu, kayak sinis gitu kan. Angga tuh langsung astagfirullahaladzim, langsung hilang. Angga tuh bingung, dan gak lama dipanggil nih sama si Ucup kan. Ayo bang, sini bang, kita makan. Udah pada balik juga nih beberapa pemburu gitu kan. Akhirnya diperhatiin lagi, iya nggak ada, ya udah aku balik lagi. Dia balik ke ini kan, ke pondokan. Ya udah ternyata makanan udah siap dan lain-lain kan. Dari situ udah tuh mereka makan, dan di situ tuh sempat dipuji juga karena si Angga, wah lu betah juga lu mancing di sini. Nah, si Angga bilang iya, soalnya ikannya banyak, seru gitu kan, apalagi mancing banyak ikannya. Ya udah makan, dan ternyata mereka berburu lumayan hasil lah, ada sekitar 1 ekor atau 1 ekor gede, yang satu lagi itu agak kecilan gitu kan, dan mereka pun nanti malam tuh bakal ngulitin gitu kan dagingnya dan lain-lain. Ya walaupun agak makan gitu kan, ya mungkin tadi dijual atau apapun nggak tahu. Dan di situ pun beberapa pemburu tuh bawa kayak umbut-umbutan gitu, tanaman lain-lain buat dimakan gitu, ada lalaban dan lain-lain. Nah dari situ mereka makan, dan itu tuh nikmat banget menurut Angga. Ya sesuatu hal yang nikmat di gunung itu makan dan tidur sih. Jadi kalau udah kayak gitu tuh udah enak banget. Nah pas lagi makan-makan kayak gitu, sempat sih ada beberapa orang yang ngomongin tentang mungkin mereka dapat kejadian yang aneh-aneh, tapi mereka tuh nggak yang cerita terang-terangan, jadi kayak bisik-bisikan aja gitu kan. Nah sebenarnya Angga kepo, pengen tahu, tapi ya karena memang nggak diikut sertain untuk cerita kan, bingung juga kan. Nah dari situ udah makan sekitaran jam 8, mereka mulai ngobrol-ngobrol lagi, dan Angga pun agak ngedekatin api unggun. Jadi ini pondokan, sekitar berapa meter api unggun, di situ pun ada beberapa orang. Jadi lumayan cukup jauh lah dari pondokan. Ngerokok nih, ada beberapa orang lah ngerokok, dan gak lama ada suara itu tuh bisa dibilang kayak hewan gitu kan. Dan lagi-lagi Angga nyenterin. Nah kali ini pas baru mau nyenterin juga langsung dilarang sama beberapa orang, udah bang jangan disenterin. Nah dari sini gelagat orang-orang di sini tuh udah mulai kayak cemas atau panik gitu kan. Nah lagi cemas atau panik kayak gitu, Angga pun kayak bingung dan heran kan, karena dia nggak tahu juga gitu kan. Ya udah deh, bodo amat gitu kan, kalau memang nggak boleh ya udah dia mah santai aja ngerokok ngopi. Dan gak lama beberapa dari orang itu tuh kayak kabur
atau bisa dibilang kayak ngedeketin beberapa ke sono lah, dan di situ Angga tinggal sendiri. Lagi asik nih di api unggun tuh, dia ngerasa kalau di belakangnya tuh ada yang lewat. Jadi lu duduk di sini, ya udah kayak lewat di belakang. Tapi pas ditengok itu nggak ada. Pas ditengok itu nggak ada. Cuman feeling dia doang kan, dan dia pun nggak mau ditegur lagi, karena ditegur pas dia nggak boleh nyenterin itu kelihatan mukanya kayak sinis atau kayak cemas gimana sih ya, karena menghargai aja kan. Jadi ya udah dah, seterang-terangnya dari si api aja gitu kan. Diem tiba-tiba ada kresek-kresek, sebenarnya pengen banget nyenterin tapi ya udah deh. Nah karena memang belakangnya ini kayak semak-semak gitu kan, Angga akhirnya agak melipir lah ke di belakang jadi api unggun. Nah dia agak jauh di belakangnya itu, karena belakangnya itu kan pondokan gitu. Ya udah di situ dia pindah. Jadi lagi dia ngerasa ada yang lewat lagi, dan pas ditengok itu nggak ada. Dia kayak heran, bingung, apaan sih gitu kan. Tapi nggak ada. Beberapa kali itu sekitaran 5-6 kali, tapi nggak ada. Ya takut sih, ada serem-serem karena yang ditakutin tuh hewan kan. Sampai akhirnya Angga tuh lumayan cukup betah di api unggun itu. Dia tuh sempat beberapa kali nge-refill kopinya, dan sempat dipanggil juga, dikasih cemilan juga. Dia nggak mau, emang pengen nyantai aja di sini gitu kan. Ya pemburu juga nggak permasalahin gitu, selama toh juga di sana masih ada yang ngobrol. Nah lagi asik-asik itu sekitaran udah mulai mau memasuki tengah larut malam. Tadinya Angga tuh mau ngikut ke sono lah, karena kan ya udah mau malam kali aja, udah mulai ngantuk kan. Dia tuh masih duduk, dan dia ngerasa kalau ada yang di belakang lagi. Dan pas lagi nengok kayak gini, lo tahu, sosok yang kayak hewan itu ada di belakangnya si Angga. Jadi sama-sama natep, Angga nengok ke sini, hewan itu natep. Dan itu benar-benar sosoknya kayak, ya dibilang manusia bukan manusia, tapi ya berbentuk kayak monyet gitu, tapi kayak mirip-mirip nyaru-nyaru manusia gitu kan. Nah yang sebelumnya tuh kayak kepalanya tuh memang nggak berambut kan, kayak bulu doang, tapi kali ini kok berambut gitu. Astaga, langsung ngebuang muka dia. Dan pas dia tengok lagi nggak ada. Angga langsung gemeteran dan lari dong. Dan pas lagi kayak gitu dia langsung ditanya kan sama pemburu, kenapa enggak? Bang, dia diceritain tuh kalau dia ngelihat sosok kayak gitu, dan ngelihat dari raut muka pucatnya nih, bahwa si pemburu itu wah udah nggak bener nih. Akhirnya dibangunin lah salah satu bisa dibilang penanggung jawab tim pemburu pada saat itu. Bang, bangun bang. Akhirnya diceritain si Angga ngeliat gini nih. Ditanya kan, enggak lu beneran ngelihat? Iya beneran bang, beneran. Kenapa? Nah, akhirnya cerita tuh bahwa kalau memang udah ngeliat sosok yang kayak gitu, kita dilarang buat nerusin pemburuan, atau bisa dibilang ya udah kita besok kita pulang aja. Memang kenapa gitu kan, enggak penasaran. Akhirnya diceritain kalau memang udah ngeliat kayak gitu, itu peringatan buat kita nggak boleh berburu, dan nanti bakalan ada ancaman yang lebih parah dari itu. Sebenarnya memang sosok itu tuh serem, tapi sebenarnya sosok itu adalah sosok yang ngelindungi, katanya kalau bagi para pemburu itu adalah sebuah peringatan. Karena pernah ada kejadian yang sama katanya tuh, itu tuh suatu peringatan. Jadi ditampakin sosok itu, tapi mereka tuh bisa dibilang nggak ngeruin dan ngelanjutin perburuan. Dan ketika ngelanjutin perburuan ternyata mereka ngalamin sesuatu hal yang bisa dibilang ketimpah musibah lah. Ada yang patah tulang, ada yang terjun ada yang ngeguling-guling ke jurang dan lain-lain. Bahkan mereka tuh melihat sosok penampakan yang memang di luar nalar mereka, bukan kayak kuntilanak, bukan kayak pocong, tapi memang sosok-sosok yang lebih parah dari kayak gitu. Dan sosoknya itu bisa nyakitin manusia katanya. Dan katanya tuh di situ ada sosok monyet juga yang gede, walaupun nggak tahu juga benar atau enggaknya, tapi katanya ada beberapa orang yang lihat juga. Sebenarnya enggak sih, ya udah sih kalau memang enggak juga gitu kan, memang kalau besok harus pulang. Tapi justru mereka pemburu itu makasih banget. Dan karena memang dari lingkungan si pemburu ini juga ada beberapa yang ngelihat sosok yang sama, tapi agak samar-samar, atau bisa dibilang nggak terlalu jelas juga, agak jauh juga. Jadi mereka kayak nebak-nebak juga. Dan mereka pun bilang kalau memang malam ini kita ditampakin dari salah satu sosok itu, ya mau nggak mau kita besok harus pulang. Kan dari situ ngobrol panjang lebar, nggak kerasa itu sekitaran sampai jam 3 kan. Akhirnya ya udah dilanjutin lagi, dan si Angga penasaran kan, dan dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia antara tidur dan setengah. Jadi gimana sih kalau setengah tidur dan enggak?
dia tuh kayak rep-repan atau kayak ketindihan. Dan dari situ dia sadar kalau di depannya tuh kayak ada sosok gimana sih, nggak terlalu jelas, kayak rabun-rabun gimana gitu. Jadi kayak kucing gimana sih bentukannya. Pokoknya ngerangkak, dan itu tuh kayak nindihin kaki depannya tuh kayak nindihin badan si Angga ini kan. Dan mukanya tuh depan-depanan banget. Yang tadinya awalnya samar-samar nggak kelihatan kayak burem-burem gimana, makin lama makin kelihatan. Bahkan Angga tuh pengen meremin mata. Jadi kayak pengen nutup matanya itu nggak bisa, kayak disuruh merhatiin. Itu jadi saling tatap-tatapan. Nggak tahu, padahal kelihatan si mulut si sosok aneh ini tuh nggak ngaum gitu, nggak. Tapi Angga tuh kayak ngerasa besok kalian pulang. Kayak intinya pada omongannya tuh kayak gitu. Dan dari situ tiba-tiba sosok itu jalan lagi dan pulang lah. Dan pas lagi udah kayak gitu, Angga tiba-tiba langsung bisa sadarkan, astagfirullahaladzim. Dan ternyata Angga tuh baru tidur sekitaran 1 jam, dan dia ngeliat pun kayak masih ya jam 4-an atau udah mau masuk jam 5 gitu. Nah, dan di situ ternyata ada yang beberapa bangun juga. Dan kelihatan ternyata yang ngalamin hal serupa bukan cuman si Angga doang, ada beberapa pemburu lain yang ngalamin hal yang serupa, yaitu didatengin dengan sosok itu. Kalau si sosok itu tuh nyuruh buat tim pemburu ini buat pergi. Ya dari situ tuh karena kelihatan, jadi pas bangun itu mereka tuh keringat dingin, termasuk si Angga keringat dingin. Padahal menurut Angga nggak yang ngapa-ngapain atau aneh-aneh, tapi dia ngerasa sesek dadanya gitu kan. Dan Angga pun nggak ngelihat dadanya itu kenapa. Pas singkat ceritanya, pas udah mulai siang, Angga pun enggak siang, maksudnya pagi lah, Angga pun ya udah sebelum pulang tuh mereka siapin masakan, tapi Angga mau coba buat mandi dulu biar seger gitu kan. Mandi, dan Angga heran ternyata dadanya itu yang diinin sama kakinya hewan itu tuh merah, enggak yang bertanda tapi cuman merah kelihatan. Dan itu tuh perih, lumayan perih. Dari situ tuh, aduh kenapa ya? Ya udah deh ntar gue tanya gitu kan. Akhirnya pergi, dan ternyata dari situ tuh ceritalah, bang kok dada gue perih ya setelah kejadian gini nih. Akhirnya disembuhin lah sama nggak tahu dikasih tanaman apa gitu, dibalur-balurin. Emang perih banget tuh kata si Angga juga. Dan dari situ mereka akhirnya pulang lah. Nah pas lagi pulang ini ternyata mereka tuh kayak diikutin dengan sosok ini. Angga tuh sempat menengok ke beberapa kali ke belakang. Sosok itu tuh ngikutin dari belakang. Dan sempat ditegur si Angga ini, udah nggak usah nengokin ke belakang, itu udah hal yang biasa kok. Kita memang udah disuruh pulang, dan dia tuh ngawal kita buat pulang, takutnya kenapa-napa. Anjir, Angga tuh sempat heran, kok bisa gitu sampai bener-bener dikawal. Dan itu pas yang terakhir tuh pas mereka pulang, mereka tuh bener-bener bener-bener ngelihat semua, itu ngelihat semua, termasuk si Ucup tuh ngelihat semua. Akhirnya sampai di Pondokan 2, karena Pondokan 2 ini memang mereka nggak stok, nggak nimbun makanan, mereka terabas lagi dan sampailah mereka di Pondokan 1. Di Pondokan 1 ini ya udah mereka bermalam lagi 1 malam. Dan alhamdulillah setelah itu tuh memang nggak ada kejadian aneh-aneh. Dan sebetulnya ada diceritain, kalau memang lu penasaran, karena tahu nih gelagat si Angga ini kayak penasaran. Kalau lu penasaran besok kesini lagi. Kalau misalkan besok dapat kejadian kayak gini, lu coba pastiin aja, lu terabas kalau dapat sosok penampakan ini, lu pasti bakalan kenapa-napa. Ya cuman Angga ngapain juga gitu kan, kecuali kalau memang ada kerjaan untuk masuk ke hutan ini, ya mungkin bisa-bisa aja kata si Angga tuh. Ya udah dah, dari situ akhirnya mereka masak-masak, dan malam itu tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan memang menurut beberapa pemburu itu, dia tuh cuma nganter sampai batas Pondokan 1 ini doang biasanya, karena memang dia nggak mau terlalu. Biasanya tuh sosok ini tuh sering bisa dilihat juga sama beberapa warga juga, dan memang udah jadi rahasia umum bagi warga desa di situ gitu kan. Dan singkatnya akhirnya perburuan pun udah selesai, dan mereka pun lumayan cukup ngebawa hasil gitu kan. Dan Angga pun bawa kayak apa sih namanya, hasil lalap-lalaban, humut-humutan dan lain-lain itu lumayan cukup. Oh ya lumayan lah, makan enak menurut si Angga tuh, karena humutnya tuh humut bisa dibilang langka dan enak juga. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja dari pengalaman salah satu temennya si Upi ini. Nah nanti mungkin gue bakalan ceritain dari beberapa temennya juga yang punya pengalaman aneh-aneh tentang di gunung, yang udah pasti banyak banget lah mereka juga ya. Nah mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.